kita sudah tersambung bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih meneruskan apa yang kita bahas kemarin ya Pak, tentang keutamaan haji dan juga bagaimana pengaruhnya untuk kehidupan. Mungkin diulas dulu bersama Pak Kiai, ya setelah itu kita akan buka mendengar ini Pak Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemarin sudah kita bahas beberapa poin keutamaan ibadah haji, bahwa orang yang pergi haji itu adalah menjadi tamunya Allah. Duyufullah, duyufur Rasul. Inda Allah ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum wa in sa'aluhu atahum. Kalau mereka berdoa Allah ijabah, kalau mereka minta Allah beri, dan kalau mereka minta ampun Allah beri ampun. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan benar, maka dia bisa menghapus kesalahan yang telah lalu. Dan setelah dia pulang haji, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan pada akhirnya orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kemudian hari ini kita akan teruskan apa saja keutamaan daripada ibadah haji. Al-hajju afdalul a'mal ba'dal iman wal jihad. Haji itu adalah amal ibadah yang paling afdal, paling utama setelah iman dan jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang yang bertanya, Ayyul a'mali afdal? Amal perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjelaskan, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza, kemudian sahabat bertanya, kemudian apa lagi ya Rasul? Amalan yang paling utama. Beliau menjelaskan, jihadun fi sabilillah. Kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian apalagi ya Rasul? Summa madza? Lalu beliau menjelaskan, qala summa hajjun mabrur. Maka haji mabrur itu adalah afdalul a'mal. Seutamanya amal perbuatan adalah haji mabrur. Dan ketika orang melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul di sebuah tempat yang namanya Arafah. Al-Hajj Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, seluruhnya berkumpul di sana. Jutaan orang yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di sebuah tempat yang mulia namanya Arafah. Saat itulah Allah membangga-banggakan orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berwukuf di padang Arafah. Allah bangga-banggakan kepada malaikat. Apa kata Allah? Haulai ibadi, mereka adalah hamba-hambaku. Ja'uni sa'san mubarak min kulli fajjin amiq. Mereka adalah hamba-hambaku. Mereka datang dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air. Yang mereka harap adalah yarjuna rahmati. Mereka mengharap rahmatku. Wa yakhafuna azabi. Dan mereka takut terhadap azabku.
terhadap siksaku. Walam yarawni, sementara mereka belum pernah melihat aku. Fakaifa law ra'awni, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Allahu Akbar. Mereka tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah melihat mereka. Bagaimana kalau mereka melihat Allah? Mereka dengan ikhlas meninggalkan tanah air, harta, bahkan keluarga. Maka Allah berikan apa? Allah berikan pengampunan kepada mereka. Allah bangga-banggakan mereka kepada malaikat-malaikat. Di saat itulah, pada hari Arafah itulah, tidak ada hari yang paling banyak pengampunan Allah, pembebasan Allah dari azab api neraka kecuali hari Arafah. Di saat itulah doa waktu yang sangat terbaik, yaitu doa yaum Arafah. Rasul bersabda, "Ma min yaumin aktsar min ayyufiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaum Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka kecuali di hari Arafah itu. Mereka pulang maghfuran, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang Allah muliakan. Mereka mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beribadah haji, mereka berkumpul, mereka datang dari segala penjuru dunia dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan kiblat yang sama, hanya mengenakan pakaian ihram putih-putih. Maka disitulah terwujud al-musawatu bainan nas, yaitu persamaan di antara manusia. Di saat itu tidak ada lagi perbedaan mana pejabat, mana rakyat, mana orang bangsawan, mana orang biasa. Mereka menyatu dalam tempat yang sama. Di saat itulah yang ada adalah al-musawat, yaitu kesamaan, tidak ada perbedaan. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyad ala aswad. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada keutamaan orang kulit putih di atas orang kulit hitam. Dari manapun mereka berasal, dari suku manapun mereka berasal, dengan bahasa apapun mereka bicara, dari negara manapun mereka datang dengan tempat yang sama, pakaian yang sama, maka di situ terwujud al-musawat, kesamaan. Yang Allah lihat adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pejabat ataupun orang biasa, kulit hitam ataupun kulit putih, karena semuanya akan menyatu menjadi satu begitu. Nah, bagaimana ini kemudian juga bisa terimplementasi, Pak Kiai, setelah kemudian berhaji begitu? Dan mungkin ada pertanyaan bahwa apa sih ciri-ciri seorang yang kemudian hajinya itu mabrur begitu? Baik. Dengan melaksanakan ibadah haji, dari manapun mereka datang, dari suku apapun mereka datang, dari warna kulit apapun mereka berasal, mereka menjadi satu. Mereka berkumpul di sebuah padang namanya Arafah dengan berpakaian putih-putih. Maka di situ tampak ada al-musawat,
Sudah tidak ada lagi perbedaan mana rakyat, mana pejabat, mana bangsawan, mana rakyat biasa. Semuanya menjadi hamba Allah. Mereka melepas atribut dunia yang mungkin selama ini mereka banggakan. Maka Allah hanya melihat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, yaitu takwa kalian. Dan takwa itu berada di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Maka orang yang berhaji membawa pengaruh yang positif. Dia memberi pengaruh bukan hanya kepada dirinya, tapi dia juga memberi pengaruh kepada masyarakat. Dia akan menjadi orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang yang baik. Allahu Akbar. Karena telah mencapai derajat takwa. Karena telah mencapai haji mabrur. Al-hajjul mabrur al-yarji'a ba'dal haji zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia pulang dari haji, dosanya telah Allah hapuskan seperti bayi yang baru lahir, dan dia ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkah lakunya lebih baik, amal baiknya lebih meningkat, ketaatannya lebih taat. Dia baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia. Allahu Akbar. Baik. Pak Kiai, ada catatan yang kita harus angkat dulu nih dari SMS ya. Pak Rosiki menanyakan apakah memang betul ketika di Tanah Suci itu nantinya akan ada balasan ya bagi perbuatan-perbuatan kita yang selama ini dilakukan begitu, dan akan dibalas secara langsung ketika kita berada di Tanah Suci dan pergi berhaji ataupun berumroh. Benarkah demikian ini dari Pak Rosiki? Orang yang berhaji, maka sangat dianjurkan mohon maaf kepada manusia apabila dia punya kesalahan, dan mohon ampun kepada Allah. Karena dia ingin masuk ke dalam sebuah pusaran, yaitu pusaran kesucian di sana. Ka'bah adalah tempat yang suci, Masjidil Haram tempat yang suci, banyak yang mereka kunjungi tempat-tempat yang suci, dan Allah adalah Maha Suci. Maka sucikanlah sebelum kita berangkat ke sana, hati kita sucikan. Mohon maaf kepada manusia, mohon maaf kepada saudara, tetangga dan lain sebagainya, dan mohon ampun kepada Allah. Maka kalaupun ada balasan, bisa jadi itu sebagai sebuah teguran Allah. Tapi itu tidak selama-lamanya. Bisa jadi itu sebagai sebuah teguran Allah. Mungkin karena mereka belum minta maaf. Mungkin mereka belum mohon ampun kepada Allah. Pak Kiai, ada pendengar kembali, Pak Budi di Badung, Bali. Pak Budi, selamat pagi. Halo Pak Budi. Terlepas ya sepertinya Pak Budi di Badung, Bali. Oke, Anda kami undang di 021-384-4545 dan 021-386-6712 ya. Pesan singkat, SMS ataupun WA, nomornya sama 081-399-399-888. Oke, meneruskan tadi pertanyaan Pak Rosiki tentang apakah memang mendapatkan balasan secara langsung di Tanah Suci. Jadi meminta maaf ini memang betul Pak Kiai, kalau misalnya akan berangkat haji itu mengundang dulu sanak saudara, kemudian tetangga dan sebagainya nih Pak Kiai. Benar, itu kan terkadang mereka melaksanakan apa yang disebut dengan walimatus safar. Sebenarnya itu dalam upaya mereka mengumpulkan tetangga, saudara. Di situ mereka langsung minta maaf. Jadi ada inti dari acara itu, mereka minta maaf. Daripada mereka mendatangi satu persatu, maka mereka dikumpulkan menjadi satu tempat waktu yang sama, dan mereka minta maaf. Plus, mereka juga minta didoakan. Keluarga yang ditinggalkan, saudara yang ditinggalkan mendoakan mereka, dan orang yang berhaji pun mendoakan mereka. Jadi terdapat suasana yang indah, yaitu saling mendoakan.
Indah betul orang-orang yang ingin berangkat ibadah haji diawali dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena mereka akan memasuki sebuah tempat yang suci. Maka sucikanlah sebelumnya dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada sesama manusia. Maka nanti kalau dia sudah pulang dari ibadah haji, dosanya Allah ampuni. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka terbentuklah pada pribadinya itu akhlak yang lebih mulia, ibadah yang lebih meningkat, iman yang lebih kuat. Ada pengaruh yang positif pada dirinya. Karena mereka mendapatkan haji mabrur. Ayyarji'a ba'dal haji zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Salah satunya adalah mereka memiliki sikap zuhud terhadap dunia dan mereka cinta kepada akhirat. Akhlaknya semakin lebih baik kepada orang, ibadahnya semakin giat, dan iman dia semakin kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lanjut kembali dari SMS ini, Pak Agung di Klaten menanyakan kalau misalnya orang pulang dari haji tetapi tidak ada perubahan sikap dan perilaku, apa yang salah? Nah ini, Pak Kiai silakan Pak. Berarti dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man hajja hadzal baita wa lam yarfut wa lam yabsut raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang pergi haji ke Baitullah karena Allah, tidak ada rafas, tidak ada cemburu rayu, tidak ada jima, mematuhi ketentuan-ketentuan selama mereka dalam keadaan ihram, menjauhi larangan-larangan ihram, tidak bergibah, tidak memfitnah, termasuk tidak susuk, tidak keluar dari ketaatan. Maka kalau orang tidak lakukan itu, maka tidak memberi pengaruh nanti setelah dia pulang ibadah haji. Bisa jadi pertama niatnya bukan karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Maka orang yang niatnya bukan karena Allah, maka ibadah hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Dengan yang halal, azadul halal. Ketika seseorang berangkat ibadah haji, tapi bekal yang dibawa ke sana uang yang haram, bukan uang yang halal. Maka begitu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, mana mudadin minas sama. Penyuruh di langit berkata, la labbaik wa la sadaik. Tidak ada labbaik. Hajjuka ma'zur, zaduka haram. Hajjuka ghairu mabrur. Bekalmu haram. Hajimu berdosa. Hajimu tidak mabrur. Mengapa? Karena bekal yang dibawa atau bekal untuk pergi haji adalah dari harta yang haram. Kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang sudah diberikan tuntunan oleh Rasul. Maka orang yang haji belajar ilmu namanya manasikul haji. Orang yang mau berangkat ibadah haji mengetahui bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana melontar jumrah dan lain sebagainya. Maka dibekali dengan ilmu. Bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan baik, kalau tidak dibekali oleh ilmu. Maka dengan ilmu sangat penting untuk mendapatkan haji yang baik dan diterimanya haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti mengetahui yang namanya ilmu manasikil haji. Ilmu tentang tata cara kita pergi haji.
Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tidak didasari oleh ilmu, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan mengapa setelah dia pulang tidak memberi pengaruh, tidak memberi pengaruh positif. Mengapa? Karena hal-hal itu menjadi penyebab mengapa orang ibadah haji tidak memberi pengaruh. Hartanya tidak halal, niatnya salah bukan karena oleh Allah, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan dia tidak belajar atau tidak memahami bagaimana tata cara mengerjakan ibadah haji. Ya. Baik. Jika mengikuti bimbingan dan kemudian juga tidak misalnya tidak hafal atau tidak kemudian tidak fasih dalam melafalkan doa-doanya, bagaimana nih Pak Kiai? Ibadah haji tidak ada doa-doa yang wajib. Semuanya sunnah. Maka yang perlu sangat dipahami oleh orang yang akan berangkat ibadah haji adalah bagaimana dia memahami kaifiyatu al-hajj, manasikul hajj. Bagaimana tata cara dia tawaf, bagaimana tata cara dia sa'i, bagaimana dia memahami larangan-larangan selama dia berihram. Adapun doa itu hanya hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib di dalam doa itu. Kalaupun dia membaca doa di dalam manasik-manasik haji itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalaupun ada seseorang yang hanya bekalnya misalnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika mereka tawaf, mereka baca doa itu putaran pertama, putaran kedua dan selanjutnya, itu sah tawafnya. Selama mereka secara fi'liyahnya itu benar. Misalnya ketika tawaf tidak masuk ke Hijr Ismail, ketika tawaf tidak membelakangi Ka'bah, jadi fi'liyahnya yang lebih utama ketimbang daripada doa. Tidak ada doa yang wajib, itu semuanya sunnah. Apabila dilakukan, itu baik, tapi kalaupun tidak dilakukan, tidak mengurangi daripada nilai ibadah haji. Ya, Pak, ini satu terakhir, Pak Kiai, kalau sudah pakai pakaian ihram, boleh pakai ikat pinggang supaya tidak terlepas. Nah, ini dari WA, Pak. Itu termasuk hal-hal larangan-larangan selama kita ihram. Termasuk tidak boleh memakai baju yang berjahit. Itu untuk orang laki-laki. Adapun kalau memakai ikat pinggang, itu dibolehkan. Tidak apa-apa. Ketika kita sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, sudah meniat untuk haji atau umrah, labbaika Allahumma umratan misalnya, labbaika Allahumma hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji atau aku penuhi panggilanmu untuk umrah, berarti dia dalam keadaan ihram. Ya. Maka ada larangan-larangan selama dia dalam keadaan ihram sampai nanti tahallul. Baik. Termasuk tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh rafas, tidak boleh gunting rambut dan lain sebagainya. Itu sudah diatur larangan-larangan selama dalam ihram. Maka untuk memakai ikat pinggang, apalagi sekarang sudah didesain ikat pinggang untuk haji itu, silahkan dipakai. Ya. Itu tidak melanggar ketentuan selama dalam keadaan ihram. Baik. Pak Kiai, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin besok jika ada beberapa hal yang masih belum tersampaikan pada hari ini bisa kami ulas kembali begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk penjelasan dan juga waktunya Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.